Saudara-saudara terkasih, siapa nama tokoh utama dalam bacaan Injil hari ini? Siapa? Siapa namanya? Hah? Siapa? Simon. Ada yang bernama Simon di sini? Ada? Selain saya? Di mana? Di mana? Ada di situ yang bernama Simon? Di luar ada kan? Tidak ada. Mungkin ada satu malu-malu bilang, karena kalau bilang ada, langsung saya akan sambut. Kalau begitu, aku tanyain namanya Simon. Malu-malu bicara. Saudara-saudara terkasih, kalau tidak ada nama Simon, maka pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan Simon dan teman-temannya berhasil menangkap sejumlah besar ikan? Karena apa? Karena tidak ada pertanyaan ini. Tidak ada jawab. Karena melakukan yang diminta oleh Yesus. Saudara-saudara terkasih, sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini berbicara tentang panggilan dan perutusan kita sebagai umat Allah. Kita mulai dari bacaan pertama. Bacaan pertama, saudara-saudara terkasih, berkisah mengenai Nabi Yesaya. Dikatakan bahwa Nabi Yesaya pada suatu kesempatan melihat Tuhan yang duduk di atas tahta yang tinggi. Lalu pengalaman itu dia katakan, celakalah saya orang berdosa, mulut bibir saya najis, tinggal dengan umat Allah yang najis bibir juga, dan sekarang saya melihat Tuhan, celakalah saya, binasa saya. Tapi kisah dilanjutkan, pada saat Nabi Yesaya mengungkapkan kata-kata itu, lalu datanglah salah satu dari para serafim atau para malaikat, membawa bara api dan menyentuhkan pada mulutnya. Dan kepada Nabi Yesaya dia berkata, lihat, bara api ini telah menyentuh mulutmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Yesaya yang merasa berdosa dan najis bibir bisa melihat kemuliaan Tuhan, dan bahkan sesudah itu dia diampuni kesalahan dan dosanya, mengalami belas kasih Tuhan, dan kesadaran akan belas kasih Tuhan itu kemudian menyebabkan ayat berikutnya, lalu mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan putus dan siapa yang akan pergi atas nama? Maka aku menjawab, inilah aku, utuslah aku. Saudara-saudara terkasih, kesadaran Nabi Yesaya bahwa dia seorang manusia biasa yang berdosa, namun mendapatkan belas kasih Tuhan, bisa memandang kemuliaan Tuhan, dosa dan kesalahannya dihapuskan, membuat dia siap sedia diutus oleh Tuhan untuk menjadi pembawa karya-karya baik Tuhan kepada umat Allah bangsa Israel, dan tentu juga kepada masyarakat. Hal yang sama, saudara-saudara terkasih, kita temukan dalam bacaan kedua. Rasul Paulus menceritakan pengalamannya bahwa dia sesungguhnya adalah rasul yang paling hina dari semua rasul yang lain. Kenapa? Dia mengatakan karena dulu sebelum dia jadi rasul, dia justru jadi penganiaya dan pembunuh jemaat atau umat yang percaya kepada Kristus. Namun demikian, Rasul Paulus mengatakan di dalam kesalahannya seperti itu,
kemudian juga Tuhan menampakkan diri kepada dia. Kita tahu kisahnya itu penampakan ketika ia dalam perjalanan ke Damsyik, dan sesudah itu ia menjadi murid Yesus, dan bukan hanya menjadi murid, bahkan dia kemudian dipanggil oleh Yesus untuk menjadi rasulnya. Maka kita dengarkan tadi kata-kata Paulus seperti ini, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras dari mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah. Santo Paulus yang merasa berdosa karena telah menganiaya umat Allah, jemaat Kristiani, tapi kemudian ia justru dipanggil oleh Tuhan, dijadikan rasulnya, dan itu dipandang, disadari oleh Santo Paulus sebagai kasih karunia Tuhan. Dan karena kesadaran akan kasih karunia Tuhan ini, lalu Santo Paulus mengatakan ia bekerja lebih keras lagi untuk tugas pewartaan kabar baik, untuk ambil bagian dalam perwartaan Injil, untuk ambil bagian dalam karya-karya baik Tuhan. Berikut bacaan Injil, saudara-saudara terkasih, kisah tentang Simon. Kisahnya diawali dengan cerita bahwa Simon dan teman-temannya sudah berada di danau untuk menangkap ikan semalam-malaman, tapi belum menangkap apa-apa. Kita bisa membayangkan suasana hati dan perasaan Simon dan teman-temannya pagi. Ngantuk, lelah, capek, kecewa, jengkel, karena sudah kerja semalam-malam tapi tidak menangkap ikan seekor pun. Dalam situasi kegagalan, kekecewaan, ketakutan, kekesalan, ngantuk, lelah itu, datanglah Yesus. Kehadirannya pertama adalah untuk mengajar banyak orang. Dan sesudah mengajar dikatakan, kemudian dia berkata kepada Simon. Santo Lukas mencatatnya seperti ini. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi, ini kata kunci, karena perkataanmu itu, aku akan mendebarkan jalan. Lalu, setelah melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Simon dan teman-temannya berada di dalam kekecewaan, kelelahan, keletihan, sudah berjuang keras tapi tidak berhasil. Lalu Yesus datang dalam situasi kekecewaan kegagalan itu, dan syukurnya Petrus melakukan apa yang diminta oleh Yesus. Hasilnya adalah mereka menangkap sejumlah besar ikan hingga jalan mereka mulai koyak, dinaikkan ke atas dua perahu, dan perahu mereka hampir tenggelam. Dari nol menjadi dua perahu penuh ikan hanya karena melakukan apa yang diminta oleh Yesus untuk menyebarkan jalan. Saudara-saudara terkasih, pesannya sangat jelas untuk kita sekalian sabda Tuhan hari ini. Pertama, apakah saudara-saudara terkasih juga sadar akan kasih karunia dan belas kasih Tuhan untuk Anda masing-masing? Jika ya, maka mari kita belajar dari Nabi Yesaya, dari Santo Paulus, dari Simon Petrus. Kesadaran mereka bahwa mereka telah mengalami kasih karunia Tuhan membuat mereka terbuka hati, siap sedia untuk diutus Tuhan, siap sedia untuk dipakai Tuhan,
siap sedia untuk bekerja menjadi pembawa kebaikan, melibatkan diri secara aktif dalam karya-karya baik Tuhan. Sebaliknya, jika Anda, saudara-saudari, kita semua belum tergerak untuk ambil bagian secara aktif dalam karya-karya baik Tuhan, jangan-jangan kita tidak sadar bahwa Tuhan telah berbelas kasih kepada kita. Jangan-jangan mati rasa akan belas kasih Tuhan. Itu yang disebut oleh Santo Paulus dalam bacaan kedua, saudara-saudari terkasih. Kata-katanya seperti ini: oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu berpegang teguh padanya, sebagaimana kuwatakan kepadamu, kecuali kalau kamu sia-sia saja menjadi percaya. Artinya apa? Bilangnya percaya sama Tuhan, bilangnya yakin kulit Yesus, tapi hanya sekedar ngomong. Dia disebut oleh Santo Paulus, kamu sia-sia saja menjadi percaya. Saudara-saudara terkasih, mari kita menyadari belas kasih Tuhan dalam diri kita masing-masing, dan mudah-mudahan dengan kesadaran itu lalu kita mau siap sedia seperti Nabi Yesaya, seperti Rasul Paulus, seperti Simon Petrus, untuk diutus untuk ambil bagian dalam karya-karya baik Tuhan. Saya memberi contoh kecil. Pertama, terima kasih untuk Anda yang sudah terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja, baik di sini maupun secara paroki. Terima kasih untuk Anda yang kemarin datang kerja bakti. Saya percaya niat baik, sumbangan waktu dan tenaga Anda, karena sadar Tuhan telah berbelas kasih pada diri Anda. Yang belum terlibat, mudah-mudahan semakin sadar akan belas kasih Tuhan, supaya semakin bergerak untuk berjalan. Oleh karena itu, saudara-saudara terima kasih, bacaan-bacaan hari ini menjadi contoh yang sangat baik untuk kita belajar bagaimana menjadi umat Allah yang baik, bagaimana kita memberi penghayatan iman yang sungguh-sungguh pada Tuhan yang kita imani selalu berbelas kasih. Yang kedua, kalau kita belajar dari Yesaya, Santo Paulus, Simon Petrus, mereka tidak menggantungkan keaktifan iman pada orang lain. Mereka memberikan diri untuk diutus atas kesadaran, atas iman pribadi, tapi tidak digantungkan pada orang lain iman atau kualitas iman. Saya tidak mau pergi kerja bakti karena dia juga tidak pergi kerja bakti. Saya tidak pergi gereja karena dia juga tidak pergi gereja. Iman kepada Allah tidak harus digantungkan pada orang lain, pada keyakinan pribadi seperti Yesaya, Santo Paulus, dan Simon Petrus yang kita renungkan dalam masyarakat.